Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara, memasuki pekan terakhir bulan Ramadan, pandemi Corona COVID-19 di hampir seluruh dunia belum kunjung berhenti. Termasuk di Italia, salah satu negara dengan jumlah kasus positif Corona terbanyak di dunia. Bagaimana Muslim di Italia menjalani ibadah Ramadan di tengah pandemi Corona? Kita akan tanyakan langsung dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menimba ilmu di sana. Ada Muhammad Mujia Ulhaq yang berada di kota Brescia, Italia. Selamat pagi waktu Jakarta, Mas Mujia. Iya, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Iranda. Mas Mujia, kalau di sana tepatnya jam berapa sekarang? Sekarang jam 3 pagi, jam 3 lebih 13. Oh, jam 3 pagi, waktu sahur berarti ya? Iya, ini pas banget waktu sahur. Wah, sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktu, Mas, untuk Sapa Indonesia Akhir Pekan nih. Lagi sahur gini diganggu nih. Ya, nggak apa-apa. Di sana biasanya makan apa kalau sahur, Mas? Ya, ini kan karena ini masih kondisi lockdown, jadi ya kami masak sendiri gitu. Biasanya sih saya masak untuk buka puasa, kemudian sekaligus untuk sahur ya, jadi diangetin lah seperti itu. Kalau bukanya sendiri jam berapa? Berapa lama puasanya kalau di Italia? Oh. Kalau di Italia 17 jam. 17 jam ya? Jadi imsak itu sekitar 3:30, kemudian buka puasanya sekitar 9:30 malam. Oh, berarti ya, lebih lama dari Indonesia jelas. Di sana kalau untuk cari bahan makanan, apakah saat ini sudah mudah atau masih terbatas, Mas? Alhamdulillahnya kalau untuk mencari bahan makanan di grocery, supermarket masih tersedia. Ini kalau di tempat saya deket banget gitu ya, jadi tinggal jalan kaki. Sejak kondisi lockdown ini sampai sekarang, alhamdulillahnya sih nggak begitu ada masalah untuk mendapatkan bahan makanan seperti itu. Berarti ini asumsi saya sih, kalau di Italia berarti lebih sering makan pasta. Apa enggak sama aja makan nasi-nasi juga, Mas? Saya masih belum bisa meninggalkan nasi sebenarnya. Belum bisa meninggalkan nasi, tetap ya. Iya. Nah, ya, Mas Mujia, kalau bosen pakai pasta. Iya, bisa diganti-ganti. Kalau di Italia sendiri udah berapa lama sampai saat ini? Saya sampai ke tahun lalu. Berarti ini adalah puasa bulan Ramadan kedua ya? Pertama sebenarnya. Pertama. Bulan Ramadan pertama di Italia, kemudian berada di salah satu titik yang pernah menjadi epicentrum corona di dunia. Gimana, Mas? Bisa digambarin nggak waktu beberapa bulan lalu ini masih tinggi sekali di sana? Iya. Sebenarnya bahwa ketika saat itu pemerintah Italia menetapkan kondisi atau policy lockdown ya, sekitar kalau nggak salah akhir Februari, memang semua akses itu ditutup. Gitu ya, jadi akses keluar ditutup, kemudian toko-toko ditutup semua kecuali toko grocery atau supermarket dan juga apotek. Kemudian kalau kami keluar itu harus membawa surat pernyataan atau declaration, istilahnya seperti itu, yang menyatakan kami mau kemana, tujuannya seperti apa, gitu. Sehingga nanti kalau sewaktu-waktu kan polisi sering razia atau sering kali keliling gitu kan. Waktu-waktu kalau kena sampling kita bisa menunjukkan tujuannya apa, mau kemana, seperti itu. Dan memang praktis sepi sekali ya, karena memang ada peraturan kalau misalkan kalau kata kita pergi bergerombol dan seterusnya itu ada dendanya yang tidak murah gitu. Berapa, Mas, dendanya? Ya tergantung pelanggarannya sih, bisa sampai 300 atau 500 euro atau mungkin kurungan 3 sampai 6 bulan seperti itu. Oke. Lantas kemudian kalau untuk saat ini, apa yang udah dibuka, apa yang masih ditutup? Kemudian kalau untuk rumah ibadah seperti masjid di sana seperti apa? Oh iya, kabar terbaru ini kemarin tanggal 4 Mei itu di Italia sudah melonggarkan lockdown ya, atau di sini dikenal dengan istilah fase 2. Nah, di fase 2 ini toko buku itu sudah dibuka dan juga restoran. Tetapi restoran hanya melayani take away atau dibawa pulang saja, jadi nggak bisa makan di sana gitu.
Cuman bagi saya ini lumayan lah, soalnya bisa variasi itu makanannya daripada sebelumnya kan tiap hari kami masak gitu, dan karena saya nggak gitu pinter masak jadi ya makannya itu terus gitu ya kan. Iya. Dengan adanya restoran dibuka ini sudah lumayan ada variasi seperti itu. Kemudian juga meskipun begitu tetap kami harus kemana-mana pakai masker, kemudian menggunakan sarung tangan, dan jaga jarak minimal 1 meter lah dengan yang lain. Tetap mematuhi ini ya protokol kesehatan Iya, itu ya. seperti Nah, itu. Mas, kalau di Italia sendiri di wilayah Lombardia apalagi mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya warga lokal di sana menerima keberadaan umat Muslim, kemudian juga warga negara Indonesia di sana. Adakah kemudian tantangan tersendiri untuk berpuasa di Italia? Sebenarnya sih apa ya, puasa di sini kayak kalau mungkin di Indonesia itu kan terasa atmosfer Ramadan atau puasa seperti itu ya. Cuman kalau di sini ya kayak biasa aja gitu, kayak hari-hari yang lain gitu, biasa aja gitu. Dan beberapa yang kayak masyarakat pun juga karena kalau di kota kami ya di Brescia itu hanya ada 2 warga negara Indonesia sebenarnya, karena ini kota kecil, dua-duanya mahasiswa ya. Dan ada komunitas Muslim di tengah kota Brescia itu di daerah Vittoria sana, itu diisi dominasi dari Bangladesh, dari Pakistan dan beberapa Timur Tengah ya, seperti Mesir atau Maroko. Dan ya biasa aja gitu, maksudnya hidup berdampingan dengan biasa. Biasa aja ya. Kemudian kalau untuk aktivitasnya sendiri Mas, baik dengan sesama warga negara Indonesia, kemudian sesama umat Muslim di kota Brescia, di Italia. Ini kalau biasanya nih sebelum pandemi ini ada tradisi-tradisi seperti apa sih kalau kegiatan-kegiatannya kemudian yang sekarang juga jadi terbatas, bagaimana menyiasatinya? Apakah lewat virtual, apa bagaimana? Ini untuk kegiatan umum ya atau? Kegiatan umum dan kegiatan di bulan Ramadan. Oh iya, sebenarnya karena ini lockdown gitu ya, otomatis beberapa event atau acara yang melibatkan kerumunan massa itu sudah tidak boleh lagi. Bahkan berjalan 5 orang aja itu tidak boleh saat itu, gitu ya. Jadi memang sangat sepi sekali. Beberapa event juga dibatalkan, seperti ya kalau mungkin yang salah satu event besar misalkan Liga Serie A gitu juga sudah tidak boleh lagi, dan beberapa festival ya, kalau di Italia kan banyak festival gitu ya, itu juga sudah dibatalkan, sudah tidak boleh lagi karena harus mematuhi measure lockdown ini. Ya Kemudian begitu juga dengan rencana Lebaran berarti Mas ya? Apa sudah ada rencana Lebaran di sana? Jadi kalau sebenarnya gini, kalau Ramadan juga seperti sudah saya katakan tidak begitu ada perbedaannya, artinya masih sama seperti hari yang lain, cuman yang menjadi pembeda adalah ketika kita bisa kumpul di Brescia nih, kita bisa kumpul dengan komunitas Muslim yang lain gitu, melaksanakan sholat tarawih berjamaah gitu. Cuman kan karena ini masa pandemi, ada lockdown, tempat ibadah itu masjid sudah ditutup per akhir Februari kemarin sampai sekarang gitu. Jadi praktis kami tidak bisa sholat Jumat, kemudian tidak bisa melaksanakan sholat tarawih seperti itu. Ya sudah di rumah saja. Ini sholat berjamaahnya seperti itu. Pun juga sebenarnya pelaksanaan sholat tarawih berjamaah ini juga kalau boleh saya cerita, tidak kan gini, karena buka puasa kan sudah malam ya, tarawih pun juga sangat malam sekali seperti itu ya. Jadi selesai tarawih itu sekitar pukul 12-an atau mungkin bisa sampai 12:30 atau jam 1 pagi ya. Sehingga karena tempat kami ke masjid itu agak jauh, kalau kami sholat tarawih itu pulangnya nggak bisa dapat transportasi publik gitu. Jadi paling nggak harus menggunakan sepeda atau sewa sepeda yang ada di samping-samping stasiun atau metro seperti itu. Pun juga
setelah kami balik dari taraweh, paling kan sudah jam setengah 2 atau mungkin jam 2 gitu, udah harus sahur lagi, kemudian paginya beraktivitas seperti itu. Jadi sholat taraweh pun ini tidak bisa dilakukan, kalau dari kami sendiri tidak bisa dilakukan setiap hari gitu, karena harus tahu kalau besok libur nggak ada kegiatan ya yang kita bisa sama. Cuman kalau enggak ya takutnya malah ini ngantuk gitu ya, karena nggak tidur pasti seperti itu. Baik, berarti sampai sekarang pembatasan ini masih dilakukan dari pemerintah Italia sendiri. Kemudian Mas Muljia, saya sekali lagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat kembali melanjutkan makan sahur begitu. Kemudian juga tetap jaga kesehatan tentunya di Italia. Sekali lagi terima kasih sudah mau berbagi waktu dan informasi kepada kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Mas. Oh iya, sama-sama.